واحدة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقولوا قولا شديدا. Sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan hidayah dan iman sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menunaikan ibadah kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah iman dan takwa yang ada dalam diri kita harus kita yakini benar-benar adalah sebuah anugerah yang teramat penting yang harus ada dalam diri kita, baik untuk kehidupan kita yang di dunia sementara ini maupun nanti kehidupan kita di alam-alam berikutnya yang jauh lebih lama, bahkan nanti di yaumil akhir abadan ada awal tidak ada akhir. Maka iman dan takwa ini menjadi perkara yang amat penting untuk senantiasa tertanam kokoh dalam hati kita. Oleh sebab itu semua khatib senantiasa mewasiatkan agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebaik-baik bekal buat kita di kehidupan dunia ini maupun kelak di kehidupan akhirat. Dengan iman kita kenal siapa Allah. Dengan iman kita tahu kemauan-kemauan Allah. Dengan iman kita akan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Sebaliknya, tanpa iman kita tidak kenal dengan Allah. Kita tidak tahu siapa yang memberi rezeki kepada kita. Bahkan kita berani bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua perlu juga kita imani adalah bahwa satu-satunya tuntunan hidup, cara hidup, metode hidup di dunia yang Allah kehendaki, yang Allah berkahi adalah hanya apabila kita mengikuti satu contoh kehidupan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perilaku baginda Nabi adalah tuntunan yang wajib untuk kita taati agar kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari sunnah-sunnahnya. Kita amalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Maka tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan yang terbaik dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabdanya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, di semua sisi kehidupan, maka hamba ini adalah hamba yang cinta kepadaku. Dan seorang hamba yang cinta kepada Nabi, insya Allah nanti akan bersama-sama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap orang mukmin
di samping berusaha senantiasa kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada saja permasalahan hidup yang kita hadapi, baik permasalahan dalam diri kita, permasalahan dengan keluarga kita, permasalahan dengan tetangga, dengan kehidupan, dengan ekonomi, bernegara dan sebagainya. Maka permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita tafakuri, apakah doa-doa kita ini sering dikabulkan oleh Allah atau bahkan banyak yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang sering timbul perasaan ragu-ragu dalam diri kita, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang Basrah kepada salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam dikenal sebagai salah seorang ulama yang kata-katanya penuh dengan mutiara hikmah. Waktu beliau datang ke Basrah, banyak orang yang berguru kepada beliau. Dan pada suatu hari beliau ditanya oleh salah seorang muridnya tentang berdoa. Kenapa banyak doa-doa kita yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berjanji, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan, mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku. Tapi kenapa sebaliknya banyak doa-doa kita yang masih tertolak? Maka Ibrahim bin Adam menjawab sebagaimana tertera dalam kitab Dhuratul Nasihin. Ada beberapa perkara yang menyebabkan doa-doa kita terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, araftumullahu wa lam tu'iddu haqqa. Kalian telah mengenal Allah, telah makrifat kepada Allah, serta yakin akan keberadaan Allah, tapi kalian tidak pernah memenuhi hak-haknya. Allah Subhanahu punya hak untuk diibadahi. Kita mengaku Allah, kita mengaku semua datang dari Allah, semua atas kehendak Allah. Tapi banyak dari kita tidak menunaikan hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah-perintah Allah yang dengan mudahnya kita tinggalkan. Bahkan banyak larangan-larangan Allah yang dengan mudahnya kita jalankan. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terlepas dari perkara ini. Yang kedua, banyak doa kita masih tertolak dikarenakan qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkannya. Al-Quran dibaca dengan lagu yang merdu, suara yang indah, diperlombakan untuk mencari pembaca yang terbaik. Namun sayang, banyak isi-isi Al-Quran yang merupakan perintah-perintah Allah itu belum kita laksanakan, belum kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kita mengaku Al-Quran adalah pegangan hidup kita, tapi perintah-perintah Allah banyak yang masih kita tinggalkan. Ini salah satu yang menyebabkan doa kita masih tertunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa doa kita masih tertunda oleh Allah? Idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Kalian senantiasa mengajak umat agar cinta kepada Rasul, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Sekali lagi, hadirin jemaah sekalian, yang ketiga, kita camkan baik-baik. Kalian senantiasa mengajak umat agar cinta kepada Rasul,
sunnah-sunnahnya. Bahkan tidak jarang sunnah-sunnah Nabi hari ini dihinakan bahkan oleh kita sendiri, diejek-ejek, diolok-olok, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah jalan kebenaran. Apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah kehendak Allah yang harus kita ikuti, sehingga Allah akan mendatangkan rahmatnya kepada kita. Sebaliknya, manakala sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan satu persatu, bahkan tidak pernah kita ajarkan kepada anak cucu kita, maka jangan heran lambat laun nanti sunnah-sunnah Nabi akan hilang dari permukaan bumi ini, ditinggalkan oleh anak-anak keturunan kita. Yang keempat, hadirin yang mulia, doa kita masih tertunda oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan idda'aitum udwana syaitani ata'tumuh. Kalian menyatakan diri musuh daripada syaitan, tapi kalian patuh kepada syaitan. Kalian menyatakan diri musuh daripada syaitan, tapi kita patuh kepada syaitan. Kita mengaku syaitan adalah musuh kita. Kita tahu syaitan adalah makhluk yang akan membawa kita masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat bagaimana perilaku kita, bagaimana perilaku keluarga kita. Apakah masih ada perilaku-perilaku yang mengikuti hawa nafsu? Maka kalau ada, itu tidak bedanya dengan kita mengikuti daripada berita-berita syaitan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menggali ilmu, duduk dalam majelis ilmu untuk tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yang kelima, hadirin yang mulia, doa kita masih tertunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adam dalam kitabnya Darul Sayyid, ida'aitum najaha minan nar wa ramaitum anfusakum ilaiha. Kalian senantiasa berdoa agar terhindar dari api neraka, tapi kalian melemparkan diri sendiri ke dalamnya. Auzubillah min zalik. Setiap salat kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kita mohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari api neraka, tapi justru kehidupan kita secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, hidup kita telah melemparkan diri kita ke dalam jurang-jurang api neraka. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan dari 5 hal ini saja kita sudah bisa paham untuk bagaimana selanjutnya kita memperbaiki diri kita, agar semua permasalahan hidup yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita misalnya, masih ada anak-anak yang berani melawan orang tua, anak-anak yang tidak mau menuntut ilmu agama, anak-anak yang tidak mau taat kepada kita, nasihat-nasihat orang tuanya, ya. Di luar sana bermaksiat, susah dinasihati. Ikhtiar dan doa kita kepada Allah. Kalau itu belum terkabul, jangan-jangan banyak perilaku kita yang masih di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permasalahan di negara kita yang terus-menerus menimpa kita. Kita berdoa, istighosah di sana sini, tapi belum terkabul. Jangan-jangan habis istighosah kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan heran kalau doa-doa kita masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, demikian beberapa jawaban Ibrahim bin Adam kepada muridnya. Barangkali dapat dijadikan bahan analisa dan bahan untuk ditafakuri dalam mengisi kehidupan kita.
Marilah kita berdoa sambil kita mengingat dan mempersiapkan diri dengan cara mengisi hidup ini dengan amalan-amalan yang baik, sehingga perkara-perkara tadi yang menghijab doa-doa kita dapat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun dari segala dosa, lantas kita memohon agar kita selamat dan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Laksanakan doa secara khusyuk dan khudu, merendahkan diri di hadapan Allah, takut kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang paling baik, marilah kita banyak berdoa pada saat-saat yang mulia, saat-saat yang diijabah doa-doa kita, seperti di tengah malam, di antara iqamah, azan dan iqamah setiap sholat 5 waktu, dan di antara 2 khutbah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insan wal jan. Fa ya ibadallah wa'lamu anna jazaa'al ihsani illa bil ihsan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini khatib kembali menekankan, marilah kita sama-sama meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang dicintai Allah, taatlah kepada Allah, tunduk kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, perbaiki kehidupan kita, perbaiki amal kita, ikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, agar Allah ridho kepada apa yang telah kita laksanakan dan apa-apa yang akan kita rencanakan. Tidak perlu menyesal terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Imam Syafi'i berkata, waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Waktu yang akan datang baru khayalan. Waktumu adalah yang sedang engkau hadapi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi
العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر